tapi hayu bangun atuh tatanannya, mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah saya sekaligus curhat, boleh Pak nih? Masyarakat biasa. Ya betul. Ya, saya alhamdulillah gitu. Selaku masyarakat budaya juga, mewakili daripada budaya, selama ini Padepokan Meong Sempur selalu menggusur api. Kudukan itu, ternyata beliau sangat respon dan beliau selalu membuat keseimbangan kami di dalam tatanan budaya, selalu memberikan hal-hal yang terbaik lah. Alhamdulillah atas bimbingan beliau sampai detik ini Meong Sempur itu ada. Gitu. Dan alhamdulillah batur mah cenah Meong Sempur galak bukan galak sebetulnya karakter seorang memang, tapi usap sana panginten ataupun kata-kata pribadi secara mendalam. Nanti juga mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin tidak pada tempatnya, karakter susah dirubah dan Abah tidak boleh berubah. Begitu juga Api jangan dirubah, karakter maneh kelas gitu. Nah mungkin itu sebagai masyarakat harapannya terhadap Api menjelang Purna Bakti. Api jangan henti-hentinya membimbing kami, Api jangan henti-hentinya mengarahkan kami untuk bisa terus berkarya di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan fungsi dan kemampuan kita di Bandung Barat. Tentu kalau saya di sini harapannya selaku orang budaya ke depan, mudah-mudahan kita bisa memiliki pimpinan di Kabupaten Bandung Barat ini yang betul-betul sesuai dengan harapan kami orang budaya, lebih memperhatikan orang budaya. Karena hemat kami budaya itu bukan hanya sekedar pencaksilat di Padepokan Meong Sempur, tapi adalah tatanan kehidupan budaya di Kabupaten Bandung Barat Selatan. Sesuai dengan harapan Api sangat malang melintang di dunia pertanian, walaupun sekarang di Kes Bangkok, tetapi sampai detik ini saya jujur selalu mengadu sama Api tentang pertanian, minta arahan dan bimbingan, karena beliau adalah salah satu tokoh yang malang melintang di pertanian. Itu intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan Api selaku tokoh di Kabupaten Bandung Barat bisa juga memberikan arahan petunjuk pada kami. Mungkin kalau di sini saya tidak berbicara masalah watak politik, gitu kan. Tetapi harapan kami terhadap sepuh kami yaitu adalah Api. Di sini mudah-mudahan Api bisa memberikan gambaran terhadap kami atas rencana-rencana ke depan terhadap Kabupaten Bandung Barat ini, sehingga masyarakat bisa lebih pinter nih. Jadi jangan sampai memiliki pemikiran yang pragmatis terhadap pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dan harapan kami mudah-mudahan pimpinan kami di Kabupaten Bandung Barat ke depan ya minimal lah, walaupun tidak seperti Api, mirip-mirip Api lah gitu. Bisa dipanggil kapan saja nyamperkan gitu. Mungkin itu dulu Pak, sudah panjang juga saya kayaknya, biar Api nanti yang ini. Nah itu jadi salah satu tokoh masyarakat yang memberikan satu gambaran tentang ke depan. Mungkin kalau berbicara tentang budaya itu banyak ya, misalkan budaya bertani, budaya beternak, kemudian budaya yang lain. Nah sekarang pengembangan budaya, karena karakteristik Bandung Barat ini adalah budaya yang kental. Kira-kira apa yang masa depan 2024-2029 budaya seperti apa yang bisa Kabupaten Bandung Barat itu menjadi budaya peningkatan ekonomi, sosial, fisik dan asli, kira-kira. Ya, jadi sekarang dari masalah padepokan gitu kan, di situ kan ada pencak silat. Sebenarnya kan pencak silat itu inti daripada ruhnya daripada pencak silat itu membangun karakter generasi penerus dengan disiplin diri. Jadi tidak mungkin pencak silat itu akan bisa menjadi seorang pesilat tangguh, akan menjadi pendekar kalau tidak melakukan disiplin diri, gitu kan? Nah, baik itu gerakan segala macam kan harus ya satu disiplin diri, yang kedua terikat rasa kebersamaan, terbangun chemistry kan antara anggota-anggota pencak silat itu. Kalau misalnya sudah rampak silat itu kan semuanya harus gerakannya harus sama. Nah, jadi mereka melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi memberikan kepercayaan terhadap anggotanya yang lain. Itu intinya. Jadi di satu membangun karakter diri dengan disiplin, yang kedua memberikan kepercayaan terhadap
mitra atau rekannya yang ada. Jadi ini yang kebanyakan kan sering suudon kan gitu. Jadi bukan bekerja kakaknya udonan atau melihat aksi atau meyur. Jadi akhirnya kita sibuk untuk melihat orang lain, tapi kita tidak sibuk untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Kan dan kita harus yakin ada memberikan kepercayaan kepada apa yang menjadi mitra kita kan gitu. Gitu. Terus untuk budaya yang lain jelas. Bandung Barat ke depan adalah Bandung Barat adalah Bandung Barat. Yang punya kultur, yang punya budaya, yang punya SDM sesuai dengan kemampuan masyarakat Bandung Barat yang ada. Jadi kalau mau meningkatkan Bandung Barat untuk mencapai ekonomi yang sejahtera, tapi tidak boleh menghalalkan segala cara dengan mengorbankan sumber daya alam, dengan mengorbankan kultur dan budaya yang ada di Bandung Barat. Jadi akan bertabrakan. Jadi bahkan gitu kan, biasanya analoginya kita kan tahu bahwa wilayah selatan itu sudah diklaim menjadi wilayah religi. Jadi kita jangan coba-coba karena alasan ekonomi kita merubah budaya di Bandung Barat, karena demi ekonomi kita merusak tatanan lingkungan yang ada di Bandung Barat karena alasan ekonomi, maka alam akan hancur, budaya akan rusak, yang akan terjadi adalah terjadi miskomunikasi dan terjadi konflik sosial di masyarakat. Jadi hati-hatilah untuk siapapun memimpin Bandung Barat ke depan, kearifan lokal itu harus dijaga. Karena pemerintah hadir itu bukan hanya tugasnya meningkatkan ekonomi rakyat, tapi bagaimana bisa menciptakan rasa bahagia bagi masyarakat. Jadi ekonomi tidak bisa dibangun dari masyarakat yang merasa tertekan. Ya jangan sampai. Karena tujuan ekonomi, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Ya, percuma dengar oke, tidak bahagia maka itu. Ini jadi itu. Mudah-mudahan API kedepannya, mudah-mudahan API masih dipercaya oleh masyarakat sebagai penyambung lidah terhadap pemerintah. Ya. Dan mudah-mudahan pemerintahan ke depan juga masih mau menerima API walaupun API kembali menjadi masyarakat biasa. Karena kadang-kadang komunikasi ini tidak jalan, tidak terkoneksi. Nah, pemerintah dengan visi misinya punya tujuan begini, tetapi manakala masyarakat tidak paham dengan apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, akhirnya terjadi miskomunikasi. Benar? Nah, masyarakat ingin seperti ini, ternyata pemerintah tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, maka kebijakan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah ini butuh mediator, butuh penyambung, kan gitu kan? Makanya API selalu hadir di tokoh-tokoh agama, di kelompok-kelompok masyarakat, karena diwadahi lah oleh kelompok, mungkin oleh yang sempur kan, oleh kelompok apapun diwadahi. Makanya API mendirikan forum masyarakat selatan, mendirikan organisasi obrolan pakinulan supaya kita semua jadi kesewa-sewaan ya kayak masyarakat yang 7 kecamatan orang kumpulkan dari opak, nah namun sih, nah, dari mulai masyarakat Batu Jajar, Ciamplas, Cililin, Sindangkerta, Cipongkor, Rongga, Gunung Halu, kayak orang masyarakat kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, nanti baru kita mana yang menjadi skala prioritas. Karena dengan keterbatasan kekuatan anggaran yang ada di pemerintah, dari sekian keinginan itu harus disesuaikan dengan RPJMD maupun RPJMD maupun visi bupati yang akan datang. Luar biasa. Ternyata ada pencerahan. Ya, jadi selama ini koordinasi antara bottom up dengan top down itu kan belum ada keselarasan yang sangat signifikan, sehingga ketika pemerintah merencanakan programnya masyarakat biasa, termasuk BGRS itu tampil beres. Tapi mudah-mudahan dengan adanya mekanisme musrembang itu akan terus dikemas dan dikembangkan, bottom up-nya, top down-nya, kemudian aspirasi masyarakat, aspirasi dewan dari satu kesatuan menjadi program yang sangat artinya dimanfaatkan oleh masyarakat dan masyarakat dapat meningkatkan ekonomi masyarakatnya sendiri. Dan itu Kang Gus sudah dijawab oleh API Agung. Nah kira-kira yang sangat greget saat ini 2024-2029 masyarakat yang kecil, kira-kira apa yang menjadi gregetnya sekarang? Masyarakat nggak sih? Silakan Bu API tadi sama. Ya betul Mbak. Jadi sebetulnya kalau saya ini kan jujur lah sampai detik ini saya tidak meluas. Yang saya pelajari itu adalah di dalam pengembangan budaya.
yang mana budaya ini katanya sudah ada perintah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan termasuk Perbu Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 55 Tahun 2023. Pi. Nah, yang pertama mungkin harapan kami dari masyarakat budaya khususnya, bagaimana pemerintah daerah melalui pemerintah yang di bawahnya, yaitu sampai ke desa, bagaimana itu bisa disosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan Perbu Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang budaya kearifan lokal. Nah, ini kan salah satu yang kami tunggu sampai detik ini, dan mudah-mudahan di sini adanya API bisa sebagai penyambung kami lah ke sana. Sok atuh sampaikan kepada kami. Itu yang pertama, Pi, karena sampai detik ini untuk sosialisasi masalah itu kami belum mendapatkan, karena antara kami dengan kami tidak ada kekuatan. Yang kedua, karena ini adalah tatanan budaya, saya sangat menyoroti tentang dunia pertanian. Kebetulan saya sendiri adalah ketua kelompok tani Barokah Sawiyunan, Desa Cicakagilir, Kecamatan Cipongkot. Nah, adapun apa sih yang menjadi isu yang terjadi saat ini adalah masalah pupuk dan masalah kerancuan tentang data para kelompok tani. Dan tidak ada keberpihakan yang signifikan, maksudnya daripada para pemangku kebijakan terhadap petani itu sendiri. Kami merasakan dan sangat merasakan, harapan kami hanya sedikit perhatian dari pemerintah. Lalu yang kami inginkan itu ada keterbukaan dari pemerintah tingkat bawah tentang 20% yang disebut untuk ketahanan pangan. Sampai detik ini para kelompok tani jujur belum pernah mendengar laporan dari pemerintah desa tentang anggaran 20% itu, sehingga petani itu kudu kemana gitu ngadu. Mungkin itu dulu, Pi. Ya. Walaupun ini di luar tema Tupoksi, tapi kan sebagai mantan yang menangani secara detail bisa menyampaikan secara umum gitu ya. Kita sepakat apa yang terjadi masalah kelangkaan pupuk kan. Jadi pemerintah daerah juga ada kesulitan karena regulasi pupuk itu kan tidak ada di dinas pertanian. Apalagi sudah bicara database, ya kita juga pemerintah daerah kadang-kadang punya data tersendiri, tapi pemerintah pusat menggunakan data dari hasil BPS kan gitu kan. Nah, ini jadi masalah, Pak. Kan gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan nanti Badan Pusat Statistik bisa bersinergi dengan dinas pertanian. Ini kita sampaikan ke lembaga dinas yang terkait untuk masalah kelangkaan pupuk kan gitu. Terus masalah bagaimana sosialisasi tadi Perda, Perbu, ini mungkin kelemahan sosialisasi juga akan saya sampaikan pada pimpinan supaya nanti betul-betul optimal bagaimana dinas terkait baik itu dinas pertanian maupun dinas yang lainnya untuk betul-betul mensosialisasikan. Insya Allah lah Pak, jadi saya sampaikan mudah-mudahan kalau melihat karakteristik Pak PJ sekarang beliau sangat respons kan gitu. Nah, jadi harus terbuka lah. Kalau masyarakat sudah terbuka, masyarakat juga tidak pernah neko-neko. Cuman manajerial terbuka inilah yang harus masyarakat tahu. Dan kita juga sedang mencoba di pemerintah Bandung Barat di bawah pimpinan Pak Hasan Latif, bagaimana kita kompos, kita kembali lagi kepada pupuk organik. Iya. Kita upayakan. Nah, mudah-mudahan lembaga-lembaga aktivis lingkungan ini yang sudah ada bisa berkiprah, dan ini harus dibarengi dengan regulasi. Nah, karena kapayuna dinas pertanian itu bagikan pupuk, bagikan kompos, dan pupuk organik yang diolah oleh aktivis lingkungan. Jadi ada dua item yang kita, satu petani kembali lagi kepada pertanian organik, yang kedua kita bisa menyelesaikan masalah sampah yang saat sekarang sudah mulai ditutup di sana untuk petani. Itu mudah-mudahan Pak PJ walaupun waktu sangat terbatas ya beliau kasihan. Nah, sangat terbatas. Sampai selesai pilkada nanti September kemungkinan Desember dilantik, beliau sudah kembali lagi ke pemerintahan pusat. Mudah-mudahan dengan PR yang begitu banyak, Pak PJ diberikan kesehatan kan gitu kan, dan Pak PJ bisa menampung aspirasi, minimal Pak PJ sudah bisa memberikan fondasi kebijakan untuk pemerintah Bandung Barat ke depan. Itu yang Cuma satu lagi itu,
masalah yang 20% tentang Oh, iya. ketahanan pangan. Nah. Sampai detik ini Nah, kami nanti sebagai petani itu yang 20% lapor, Pak. kami juga minta kepada BPMPD maupun Bapeda kan nanti secure lewat percamat untuk menyampaikan kan gitu kan supaya masyarakat paham bisa wae 20% itu tidak tunai 20% itu kepada program-program yang ada irisannya terafiliasi terhadap ketahanan pangan bisa saja dalam program yang lain kan itu 20% coba supaya nanti dijabarkan dan pemerintah desa bisa paham. Betul. Ya. Intinya kami masyarakat biar paham, jangan sampai narasi 20% itu selalu dibangun, tapi tak kala masyarakat petani ini ke lingkungan seperti itu mereka tidak hadir. Karena apa? Pemahaman terhadap penggunaan ADD yang 20% itu tidak pernah sampai di masyarakat. Aduh, jadi seperti saya ngadu sama bupati ini mah ya. Ampun tadi. Itu tugas pemerintah harus menyampaikan. Nah, tugas desa kan, kita 20% janji. Yeah. Apakah mau dititipkan di BUMDes, apakah akan dijadikan program kan gitu kan? Program Jitu, Jides kan? Yeah. Nah, itu nggak ada masalah. Misalnya membangun jaringan irigasi usaha tani lewat yang 20%, itu kan bisa. Betul. Karena korelasinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, itu Harus dijelaskan. Nah, tongok kasudon, pemerintah bisa dengar di 20% ke mana kan gitu. Nah, itu. Nah, nanti tugas Pak Camat, tugas Bapeda, kan, dan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk bisa menterjemahkan permasalahan yang ada di daerah. Soalnya juga akan kita sampaikan juga ke Pak PJ kan gitu. Betul. Supaya masyarakat paham. Ya intinya itu. Jadi biar bagaimanapun saya tidak akan menutupi. Ya intinya sekarang saatnya saya sampaikan karena susah juga dengan kesibukan beliau itu. Mumpung ayah aja bukan menyerang gitu, tetapi menanyakan gitu. Supaya ada sampai lah Pak gitu sosialisasi. Baik, penonton yang saya hormati, sesi yang pertama kita akan break dengan lagu yang baru. Kemudian setelah lagu yang baru kita akan berbicara tentang masa depan Kabupaten Bandung Barat 2024-2029. Oke, kira-kira lagu apa yang akan kita tampilkan yang Lagu apa ya?